Nama saya Veronica Lili Alfianti. Saat ini saya akan mengulas tentang pohon matoa. Pohon matoa telah dijadikan identitas flora di Indonesia, khususnya daerah Papua. Pohon matoa berakar tunggang dengan warna coklat, batangnya bisa mencapai ketinggian 20 hingga 40 meter, dengan diameter batang dapat mencapai 1,8 meter. Pertumbuhan cabang bersifat simpodia, sehingga membentuk pohon yang rindang. Pohon matoa berdaun majemuk yang berseling 4-12 pasang anak daun. Daun muda berwarna merah cerah dan akan berubah hijau saat dewasa. Helaian daun berbentuk corong tebal yang kaku dengan ujung meruncing dan tulang daun menyirip serta berlekuk. Bunga matoa termasuk ke dalam bunga majemuk, yaitu bunga jantan dan bunga betina di pohon dan mala yang sama. Bunga betina tampak biseksual dengan kepala sari yang lebih pendek tetapi steril. Bunga memiliki 5 kelopak kecil yang berwarna putih kehijauan dan 5 benang sari yang filamennya berwarna keputihan, serta kepala sari berwarna kuning atau merah. Buah berada dalam tangkai yang bergerombol. Panjang buah 3-6 cm, berbentuk bulat hingga elipsoid. Buah matoa yang sudah matang dapat segera dipanen. Buah matoa yang sudah dipanen dapat disimpan di tempat yang teduh supaya tetap segar dan tidak cepat busuk. Buah matoa yang masak yang disimpan pada suhu yang sejuk dapat bertahan selama kurang lebih 1 minggu. Namun, jika disimpan pada lemari pendingin bersuhu 8-12 derajat Celcius, dapat bertahan selama 2 minggu. Pohon matoa dapat tumbuh di seluruh wilayah dataran rendah hingga ketinggian 1200 mdpl. Pohon ini tumbuh baik pada daerah yang kondisi tanahnya kering atau tidak tergenang, dengan lapisan tanah yang tebal. Iklim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik adalah iklim dengan curah hujan yang tinggi, yakni lebih dari 1200 mm per tahun. Umumnya, pohon matoa berbuah sekali dalam setahun, yakni berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Hama yang dapat menyerang tanaman matoa antara lain lalat daun yang menyerang tanaman muda, tikus dan kelelawar yang memakan buah yang sudah matang, dan pengerek batang yang menyerang bagian batang dan ranting tanaman matoa. Perbanyakan tanaman matoa dapat dilakukan secara generatif dan secara vegetatif. Perbanyakan generatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan buah yang benar-benar matang dan sehat. Kemudian ambillah bijinya. Cuci biji matoa dengan air yang mengalir, lalu rendam biji tersebut selama 15 hingga 30 menit. Ambillah biji yang tenggelam untuk ditanam. Untuk pembibitan, lebih baik gunakan pot atau polybag. Gunakan campuran tanah dengan pupuk kandang atau kompos untuk media penyemaian. Lalu isikan media tersebut ke dalam polybag sebanyak 3/4 bagian. Buat lubang sedalam 3-5 cm dan isikan biji-biji tersebut ke dalam media. Siram biji yang ditanam untuk membuat media menjadi lembab, lalu tempatkan di area yang teduh hingga benih mulai berkecambah. Sementara itu, siapkan polybag lain untuk memisahkan masing-masing bibit yang mulai tumbuh lebih besar. Pemindahan bibit ke tempat yang lebih besar akan membuat bibit matoa bisa tumbuh lebih cepat. Pohon matoa yang diperbanyak dengan metode biji akan menghasilkan buah mulai usia 6 tahun setelah pembibitan. Perbanyakan matoa dapat dilakukan secara vegetatif. Pertama-tama, dilakukan pemilihan batang yang cocok. Kemudian, buatlah sayatan pada cabang tersebut. Lalu, bersihkan kambium untuk menghentikan suplai nutrisi pada cabang. Tutup bagian yang sudah disayat dengan tanah.
lalu tambahkan sabut kelapa atau plastik untuk menutupinya. Siram secara rutin cangkokkan hingga berakar. Lalu saat akar mulai tumbuh keluar, maka potong cabang tersebut dan pindahkan ke media tanam di dalam polybag. Jika pohon dibudidaya dengan metode cangkok, biasanya menghasilkan buah dalam kurun 3 hingga 4 tahun setelah ditanam. Berdasarkan warna kulitnya, matoa dibedakan atas matoa berkulit merah, berkulit kuning, dan berkulit hijau. Namun berdasarkan tekstur dan rasanya, buah matoa dibedakan menjadi dua, yakni matoa kelapa dan matoa papeda. Berikut ini adalah matoa kelapa dan matoa papeda. Ini adalah matoa kelapa. Bentuknya lebih lonjong dan berwarna hijau kekuningan. Sedangkan ini adalah matoa papeda. Bentuknya lebih bulat dan berwarna hijau kemerahan. Mari kita buka kulitnya. Matoa papeda bertekstur sedikit lembek dan lengket dan berdiameter lebih kecil, yakni 1,4 hingga 2 cm. Tekstur buah matoa kelapa memiliki ciri daging buah yang kenyal dan padat. Buah berdiameter 2,2 hingga 2,9 cm. Daging buah matoa kelapa dan papeda hampir sama, yakni berwarna putih kekuningan, membungkus sebagian besar biji. Biji matoa berbentuk bulat dengan warna coklat muda atau kehitaman. Dalam hal rasa, matoa memiliki cita rasa manis dan wangi, layaknya perpaduan antara rambutan, lengkeng, dan durian. Selain memiliki rasa yang nikmat, buah matoa memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, buah matoa mengandung gizi sebagai berikut. Buah matoa mengandung karbohidrat, gula, serta vitamin A, C, dan E yang berfungsi sebagai antioksidan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kulit buah matoa mengandung senyawa saponin, terpenoid, dan steroid. Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak kulit buah matoa dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, yaitu penyebab karies gigi atau gigi berlubang. Demikianlah ulasan dari matoa, si manis dari Papua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.